Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatullah Sonato di channel YouTube aku Rahmatullah dan episode Telur Tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk melakukan pemanasan yang bukan olahraga untuk tubuh atau orang Malaysia. Jadi gini, sebenarnya kita sudah tahu bagaimana cara untuk melakukan pemanasan ini dengan cara menonton film lebar favorit itu atau musik favorit. Oh ya, kebetulan thank you banget buat semuanya yang dukung aku tuh nonton aja 3 ini semakin sukses. Kenapa? Karena aku udah baru selesai melakukan pemanasan ya. Pemanasan tuh berupa film lebarnya seperti geng penggemar bermuat dan sama tunggal. Ternyata banyak sekali relatednya ya. Yang pertama tentang geng penggemar bermula, mungkin kita tahu bahwa pengisi soundtracknya adalah The Blues Gang ya, vokalisnya dari itu. Yang akhirnya berarti juga ke interlude Intik Azal 37 dengan sama yaitu yaitu dengan lagunya Hatu Istiwa dan nggak tahu judulnya tapi yang penting masterpiece. Terus kemudian related yang kedua Chris Emang Tunggal. Nah ada related itu tentang Ernie Zakri ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ernie Zakri itu selain menjadi penyanyi dan juga seorang aktris. Salah satunya pengisi suara Bawang Merah Bawang Putih di Opini Chris Emang Tunggal. Hanya membawanya ke ada 3 dengan performance-nya itu korban. Tapi meskipun nggak juara, tapi nggak apa-apa. Mungkin sudah rezekinya misalkan kepada orang lain dan bukan untuk pada diri sendiri. Oke. So, jadi ini kenapa teknik ini saya berhasil. Ini baru pertama kali dengan film Sirkatu dari web series. Jadi supaya biar mengatasi rasa boring guys. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu kalian tahu tentang bagaimana cara melakukan pemanasannya. Yang pertama adalah sebelum kita membuat atau catatan pengingat, pantau dulu, baca dulu beberapa artikel mengenai acara tersebut. Membaca artikel berita mengenai acara tersebut sangat penting sekali supaya kita mengetahui kapan waktu yang ditentukan agar kita lebih mudah untuk menentukan hari apa episode akan ditanyakan di TV. Maksud itu kan TV sih yang akan aku tonton dari laptop PC supaya tidak ketinggalan ya. Karena jika kita terus pantau terus menerus, pasti informasi akan dapat meskipun kita mengetahui bulan sudah tahu, tapi yang menjebak itu adalah tanggalnya kapan. Jadi kalian harus rajin selalu baca artikel terus menerus sepanjang waktu, tapi sepanjang waktu kalau misalnya ada keperluan. Kemudian yang kedua, buatlah jadwal dengan menggunakan aplikasi di ponsel atau laptop. Untuk aplikasi ponsel, mungkin kita bisa membuat event tersebut dengan menggunakan Google Calendar, Google Keep. Jadi Google Keep itu membantu menuliskan deskripsinya seperti itu. Deskripsi acaranya seperti apa dan kapan waktunya. Seperti tadi itu dari tahun lalu tuh sudah banyak bikin film lebarnya kapan, jadi saya bikin deskripsinya supaya tidak tertinggal. Terus buatlah itu di kalender dan juga termasuknya di remindernya agar tidak cepat lupa. Maksudnya catatan remindernya baik itu dari ponsel ataupun dari laptop atau PC. Kemudian yang ketiga pastikan buatlah alarm event terfavorit ya. Alarm event itu bisa bentuk film lebar sebelum pemanasan juga berperan penting untuk ini seperti teman kita mengingat bahwa kita harus selalu mengecek jadwal tersebut. Ya sama sih seperti ibaratnya jadwal sekolah kan juga harus diingat mata pelajarannya hari ini apa. Tapi maksud alarm itu bukan cara yang tepat. Jika kita tidak sesuai dengan ekspektasi tidak apa-apa. Ya asalkan terjadi dengan sempurna. Karena biasanya gini, karena kan jujur, kan acara awarding atau tahunan Malaysia kan nggak selalu harus tepat ya, bisa lebih atau kurang tergantung karena pasti ada halangannya ya. Pasti ada alasannya. Oke, jadi itu aja ini tipsnya. Kemudian cara keempat tentang bagaimana catatan pengingat. Catatan pengingat di laptop itu dengan menggunakan aplikasinya itu Microsoft To Do. Ini juga berguna untuk menuliskan pengingat apa saja acara yang akan ditonton dengan reminder supaya tidak ketinggalan. Jadi berdasarkan sedikit alarm saja, asalkan harus tepat waktu karena kan kalau kita bisa melihat di To Do kan bisa itu lebih gampang. Oke. Dan yang terakhir dan yang penting sekali adalah ini. Ketika film lebar ataupun acara eventnya tuh atau film lebar akan terlalu pagi, kalian bisa lakukan percobaannya dengan menggunakan challenge buatan kalian sendiri. Misalnya waktu saat AJL 37 harinya ada film-film Vertopia, itu challenge yang kedua adalah penonton tanpa commercial break. Maksudnya sebenarnya ini jujur banget ya, aku tuh hampir mengalami nostalgistik, maksudnya sindrom yang mengakibatkan kita kesulitan nostalgia. Kenapa? Karena merasa sering dikat ke ikan terlalu panjang yang mungkin sih banyak orang yang mengklaim ikan yang terlalu panjang itu membuat mereka jadi bosan untuk mempromosikan barang-barang yang terlalu berlebihan sehingga banyak yang menontonnya terlalu banyak juga mengakibatkan konsumtif. So, jadi kalian gunakan challenge kalian sendiri jika kalian terlalu pagi, jangan perlu menggunakan waktu kalian sebisa mungkin
agar waktunya tidak terbuang percuma untuk bisa mempersiapkan event masa depannya. Maksud jadi pemanasan ini pemanasan bukan olahraga yang menonton film juga berperan penting supaya kita mengetahui pasti ada kaitannya ya. Dan ketika pada hari hanya ya seperti saat tepat waktu hari Minggu kemarin tuh kita bisa membutuhkan kondisi yang cukup prima guys, kondisi cukup prima seperti ini karena nanti biasanya tuh acara awarding apapun tuh kan bisa atau tahunan tuh biasanya tuh memakan sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi misalnya sehari sebelum hari hanya juga harus tidur lebih cepat supaya tidak cepat mengantuk. Apalagi begadang. Begadang juga terbaik untuk kesehatan. Oke. Jadi itu aja tips untuk hari ini. Sebesar buat kalian nih. Sebelum kalian jadi pastikan kalian tuh harus selalu teliti dan fokus agar tidak ketinggalan informasi tentang event apa yang terfavorit dari satu nama terfavorit. Harus selalu perhatikan informasi secara lebih detail. Daripada kan membaca artikel, membuat jadwal baik itu dari ponsel atau PC ataupun membuat catatan pengingat juga membantu kita untuk mencegah diri dari meningkatkan disiplin waktu. Kedua, setelah bisa terbiasanya melakukan hal kegiatan bermanfaat dan berfaedah. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, pemain yang kesana aku di sini untuk lebih tahu bagaimana caranya untuk melakukan pemanasan bukan olahraga sebelum acara tahunan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.